100% dosen pengajar bergelar doktor dan 92% adalah lulusan dari luar negeri. Kami juga aktif dalam penyelenggaraan workshop, tercatat sudah ada 10 workshop untuk periode 2019 sampai 2020 dengan peserta tersebar mulai dari staf pengajar, praktisi hingga profesional dari seluruh Indonesia. Setiap tahun dalam perayaan Dies Natalis, biasanya kami ada peluncuran buku tahunan. Buku tahunan ini adalah ditulis oleh dosen FEB UGM, baik secara mandiri, ataupun kolaborasi dengan sesama dosen FEB, atau kolaborasi juga dengan mahasiswa S3 FEB, seperti pembicara kita ya, Pak Andi, beliau aktif juga dalam penulisan buku tahunan MD. Buku ini mencakup strategi penelitian, teknik analisis, kajian topik-topik mutakhir, agenda riset ke depan, dan bias di penelitian dan mitigasinya. Jadi Bapak Ibu S3 sangat terbuka kesempatan untuk join dengan dosen untuk penelitian dan publikasi ya. Saat ini kami punya 400 mahasiswa aktif tersebar di program Magister Sains dan Doktor untuk Prodi Ilmu Ekonomi, Akuntansi, dan Manajemen. Alumni sudah 3.803 alumni yang terbukti berhasil berkiprah di segala bidang, khususnya dunia pendidikan, pemerintahan, serta swasta baik di dalam dan luar negeri. Kemudian kami juga aktif penyelenggaraan Rich Program yang bertujuan untuk menambah soft skill mahasiswa. MDFEB UGM sendiri telah memperoleh akreditasi A dari BAN PT sejak pertama kali diakreditasi pada tahun 2000 dan kemudian dapat akreditasi unggul di tahun 2020. FEB UGM merupakan sekolah bisnis pertama di Indonesia yang terakreditasi internasional oleh ICSB pada 12 Mei 2014 dan reakredit tahun 2019. Kami juga aktif dalam penyelenggaraan kerjasama dalam dan luar negeri. Beberapa kerjasama dalam negeri kami ada inisiasi dengan beberapa instansi pemerintahan, kemudian dengan institusi perguruan tinggi. Untuk kerjasama luar negeri ada dual degree program, ada beberapa universitas mitra di luar negeri, yang terbaru adalah dari di University of Newcastle, Australia, kemudian ada University of Utrecht, kemudian ada Curtin, ada dari JSU, ada dari Australian National University, dan ada IUG serta Tulane. Jadi Bapak Ibu, baik level prodi magister ataupun dokter, terbuka kesempatan untuk mengikuti dual degree program. Untuk kerjasama luar negeri lainnya adalah non-dual degree program seperti REPESEA, kemudian kerjasama dengan Curtin University Teknologi Australia untuk program Leadership Masterclass for Executive Development, dan dengan University Teknologi of Sydney untuk proyek penelitian. Visi program Magister Sains adalah menjadi program Magister Sains Akuntansi, Ilmu Ekonomi, Manajemen yang terkemuka di Indonesia dalam memajukan pengetahuan dan penelitian untuk menghadapi tantangan-tantangan internasional. Visi program doktor adalah menjadi program doktor ilmu akuntansi, ilmu ekonomi, ilmu manajemen terkemuka di Indonesia dalam memajukan pengetahuan, tingkat lanjut, dan penelitian yang terbaru untuk menghadapi tantangan internasional. Lini masa program Magister Sains. Untuk kurikulum, kami rancang untuk masa studi 2 tahun, terdiri dari perkuliahan ditempuh di semester 1, 2, 3, kemudian di semester 3 ada proposal tesis, dan dilanjutkan di semester 4 untuk penulisan tesis. Masa studi maksimal untuk program Magister Sains di UGM adalah 3 tahun. Sedangkan untuk lini masa program doktor, kurikulum dirancang untuk masa studi 4 tahun atau 8 semester, terdiri dari kombinasi berupa perkuliahan dan disertasi. Perkuliahan ditempuh di semester 1 sampai 4, ada ujian komprehensif, dan kemudian dilanjutkan dengan penulisan disertasi. Masa studi maksimal untuk program doktor di UGM adalah 5 tahun dan ada kewajiban publikasi. Semoga Bapak Ibu yang masih ragu semakin yakin ya untuk mendaftar di UGM. Monggo para alumni untuk bergabung kembali mendaftar di MDFEB UGM. Nah, selanjutnya adalah terkait alur pendaftaran. Pendaftaran akan dilakukan secara daring via UGM ID. Tahapannya adalah pertama membuat akun pendaftaran, kemudian memperoleh email verifikasi akun pendaftaran, kemudian dilanjutkan dengan tahapan validasi akun, kemudian Bapak Ibu akan login untuk memilih jalur prodi tujuan dan melengkapi data serta mengunggah dokumen, dilanjutkan dengan mengunci data pendaftaran, kemudian membayar biaya pendaftaran di bank mitra, dan mencetak bukti pendaftaran melalui akun pendaftaran.
Dan ada proses verifikasi dokumen secara online oleh Prodi dan DPP, dan ada tes substantif atau tes seleksi oleh Prodi, dan terakhir adalah pengumuman. Untuk MD FEB UGM sendiri, kami buka pendaftaran setiap semester, jadi di semester gasal dan genap selalu dibuka pendaftarannya mengikuti timeline pendaftaran dari universitas yang akan ditayangkan di UM-UGM ACID. Untuk persyaratan pendaftaran untuk program Magister Sains dan Doktor, yang pertama adalah ijazah asli. Jadi Bapak Ibu yang sudah lulus tesis, lulus skripsi, dan sudah wisuda, itu bisa mendaftar. Tapi kalau sudah lulus tapi belum wisuda, maka tidak bisa mendaftar di UGM karena surat keterangan lulus ini tidak berlaku. Yang kedua, transkrip nilai dengan syarat IPK minimal ini berjenjang berdasarkan akreditasi dari Prodi sebelumnya. Akreditasi Prodi ini bisa Bapak Ibu dapatkan dari Prodi atau bisa dari cetak laman Ban PT. Yang keempat adalah sertifikat TPA dan TOEFL. Ini yang biasanya kami wanti-wanti, mohon di-prepare dari awal untuk TPA TOEFL, karena harus ada persiapan. Karena untuk skor minimal sendiri, untuk Magister Sains, skor minimal TPA adalah 500, kemudian skor minimal TOEFL adalah 450. Untuk program doktor, skor minimal TPA adalah 550, dan skor minimal TOEFL adalah 500. Nomor 5 ada surat rekomendasi dari 2 orang yang mengenal calon mahasiswa pada jenjang pendidikan sebelumnya. Diutamakan adalah dosen pembimbing akademik atau orang lain yang dianggap berwenang. Tidak ada form khusus, jadi Bapak Ibu akan meminta alamat email kepada beliau, pemberi rekomendasi, nah nanti rekomendator akan menerima email dari UM-UGM. Nomor 6 adalah surat keterangan sehat yang bisa didapatkan di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, atau klinik negeri atau swasta. Nomor 7, surat izin atau tugas belajar ini wajib Bapak Ibu submit jika memang sudah bekerja. Nomor 8 adalah dokumen proyeksi keinginan yang berisi antara lain rencana topik atau minat penelitian serta alasan dan harapan mengikuti program yang dipilih, rencana topik penelitian, dan rencana setelah selesai kuliah. Untuk program doktor, selain dokumen proyeksi keinginan, Bapak Ibu juga harus submit draft proposal disertasi. Dokumen lainnya adalah dokumen MOU atau perjanjian kerjasama atau surat penetapan sebagai penerima beasiswa yang masih berlaku. Dan yang terakhir adalah dokumen surat pernyataan keaslian dokumen. Tahap berikutnya, jika Bapak Ibu sudah melakukan penguncian data di akun pendaftaran masing-masing, nanti sesuai jadwal yang ada di UM-UGM, Bapak Ibu akan dijadwalkan untuk tes seleksi. Kalau di MD, istilahnya tes validasi kompetensi, atau kami singkat TVK. Untuk program Magister Sains terdiri dari 2, yaitu tes tertulis dan tes wawancara. Tes tertulis untuk calon mahasiswa baru program MSI ini wajib ditempuh oleh semua yang punya latar belakang S1 ekonomi. Akan menjawab 60 pertanyaan dalam durasi 2 jam. Dilanjutkan dengan tes wawancara yang diikuti oleh semua calon mahasiswa baru MSI. Untuk program doktor ada 3, yaitu tes tertulis, tes wawancara, dan presentasi draft proposal. Nih Bapak Ibu Imadep Kama ingat mungkin ya zaman dulu tes masuknya seperti apa. Jadi tes tertulis ini wajib diikuti oleh semua calon mahasiswa baru program dokter, baik dari asal pendidikan apapun. Ini lebih ke review artikel, nanti durasi tes tertulis selama 3 jam. Ada presentasi draft proposal disertasi yang akan Bapak Ibu presentasikan di hadapan dosen penguji dengan waktu presentasi maksimal 15 menit, dilanjutkan tanya jawab terkait proposal disertasi. Dosen penguji untuk program doktor akan kami tentukan berdasarkan konsentrasi Bapak Ibu semua. Jadi dari awal memang mohon sudah, karena ada juga submit draft proposal, jadi sudah menentukan mau konsentrasi apa yang akan diinginkan. Setelah TVK selesai, ada satu forum yang kami namakan forum rapat yudisium penerimaan mahasiswa baru. Kami melibatkan banyak pihak di sini. Ada 3 jenis status penerimaan. Yang pertama adalah diterima reguler. Jika diterima reguler, maka Bapak Ibu akan langsung masuk ke perkuliahan semester 1.
jika diterima, kemudian ada bukan pilihan, ada status diterima program matrikulasi. Nah, bagi Bapak Ibu yang diterima matrikulasi akan menempuh selama 1 semester. Untuk matrikulasi program Magister Sains akan mengambil 4 mata kuliah yang sudah ditentukan oleh program studi. Untuk matrikulasi program doktor mengambil 4-5 mata kuliah yang akan ditentukan kemudian oleh pengelola. Tentunya mata kuliah yang ditentukan adalah yang menunjang program doktoral. Yang terakhir, ini yang paling nggak enak adalah ditolak. Demikian, mungkin saya singkat saja menjelaskan, karena juga durasi juga ya Bapak Ibu, tapi kalau jika ada pertanyaan, nanti bisa di forum ini, atau mungkin kalau mau lebih intens atau lebih detail, Bapak Ibu bisa menghubungi kami, saya Wiwin, kemudian ada rekan saya Fajar yang juga join di forum ini, ada nomor hotline yang tertera di layar. Mengutip dari John Dewey, pendidikan bukan persiapan untuk hidup, pendidikan adalah hidup itu sendiri. Singkat saja, kalau ada kesalahan dari saya pribadi mohon maaf. Semoga bermanfaat. Waktu saya kembalikan ke Bu Jen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wiwin untuk penyampaian materinya yang sangat padat, kaya, dan luar biasa informasinya. Teman-teman yang masih ingin atau masih memiliki pertanyaan, silakan mulai dirancang-rancang pertanyaannya, karena nanti dari teman-teman yang bertanya akan mendapatkan souvenir buku terbaru dari MD. Baik, kita lanjut kepada pembicara kita kedua. Kami berikan kesempatan kepada yang terkasih, Pak Andi Susilo Lukito Budi SE MBes, untuk mewakili perwakilan mahasiswa memberikan materi. Oke, ya. Silakan Pak. Ya, makasih. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Andi Susilo Lukito Budi. Seperti dikatakan Mbak Jen tadi, saya mahasiswa program Doktor Manajemen angkatan 2016. Saat ini saya lagi mengerjakan disertasi, dan ya beberapa waktu yang lalu IMADEP menghubungi saya untuk minta memberikan sharing session mengenai pengalaman saya menjalani program doktor. Jadi itulah yang saya bagikan. Mungkin kalau ada beberapa teman-teman yang mendaftar sebagai magister, ada beberapa bagian yang mungkin tidak terlalu relevan. Mohon maaf ya. Oke, berikutnya. Pak Muiz, silakan. Nah ini, jadi kalau ambil S3 itu memang semuanya baru. Apa yang baru? Lebih dari semuanya gitu. Nah ini saya katakan lebihnya, kalau S3 itu dibanding S2 dia lebih banyak baca, lebih banyak nulis, lebih banyak tugas, jadi lebih banyak pusingnya juga. Nah Mbak Nelly udah ketawa tuh. Jadi kalau udah lebih begini, kok mau ambil S3? Di UGM pula yang terkenal itu gitu kan. Nah jadi mungkin sebelum mengambil S3, teman-teman bisa merenungkan beberapa hal. Mas Muiz bisa di-scroll lagi, boleh? Nah ini, yang pertama, temukanlah motivasi kita. Kenapa kita mengambil S3? Ya, kenapa mau ambil S3? Mau gagah-gagahan kah? Mau buat sesuatu yang lebih baik kah? Atau mau buat supaya gelar namanya tambah panjang kah? Begitu. Temukanlah apa yang menjadi driver teman-teman, ya, karena ini penting, karena nanti kelihatan di slide berikutnya kenapa motivasi itu menjadi penting. Dan yang kedua, siapkah kalau teman-teman nanti mengambil S3 di UGM? Nah yang kedua ini sangat terkait dengan nanti presentasi dari Bu Win tadi, ya. Kalau sudah ketemu jawabannya, siapkanlah satu topik embrio disertasi teman-teman. Topiknya nggak perlu sempurna, tapi mulai ketemu. Begitu mulai ketemu, pelajarilah itu. Pelajari, dalami, dan ujilah topik itu dari segala sisi. Ya, termasuk ketika teman-teman nanti sudah menjadi mahasiswa S3, jangan ubah-ubah topiknya. Mulailah topik itu dibicarakan dengan teman sejawat teman-teman, teman kelas, lalu dengan dosen, dan juga dengan calon promotor teman-teman. Nah, jadi makin lama topik itu makin kuat, makin punya dasar.
gitu ya. Tapi jangan khawatir bahwa kalau pertama kali punya topik itu memang nggak harus topik yang sangat kuat gitu. Kira-kira begitu. Lanjut Mas Muiz. Nah, yang ketiga itu penting sebagai mahasiswa nanti punya target capaian yang realistis untuk tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, dan tiap semester. Ingat tadi jadwal yang diberikan oleh Mbak Wiwin. Jadwal itu punya due, gitu ya. Nah, untuk seorang mahasiswa doktor, due-nya itu 5 tahun. 4 sebagai kurikulum, tambah 1 tahun. Bayangkan kalau teman-teman tidak punya capaian, maka teman-teman akan kalang kabut tuh. Karena sebagai seorang mahasiswa doktor, 60-70% dari program itu adalah mandiri, nggak ada kelas. Nah, sekarang kalau teman-teman nggak punya target capaian yang realistis, teman-teman bisa lose tuh di tengah-tengah. Nah, saya katakan realistis itu artinya nggak perlu yang muluk-muluk. Misalkan sehari harus belajar 10 jam, nggak akan tercapai itu. Mungkin bisa seminggu begitu, minggu depannya nggak belajar dia. Tapi yang realistis saja, misalkan sehari belajar 4 jam, cukup. 4 atau 5 jam, tapi tiap hari dilakukan misalkan. Itu lebih terstruktur dan teman-teman lebih bisa memprediksi pekerjaan teman-teman ke depannya seperti apa. Yang keempat ini sangat penting, tim promotor atau supervisor di universitas lain mungkin disebut supervisor adalah orang-orang yang paling penting buat teman-teman di S3. Ya, pastikan teman-teman bersahabat baik dengan mereka. Bersahabat baik itu artinya teman-teman tahu keinginan mereka, tahu bagaimana menghadapi mereka, sering berkomunikasi dengan mereka gitu. Karena kalau sampai terjadi apa-apa di dalam akademik teman-teman, maka nasib teman-teman juga akan sangat bergantung dengan mereka. Nah, yang kelima itu yang juga penting nih buat saya. Jadi kalau jadi mahasiswa, ini teman-teman pasti bukan teman-teman gini, sebagai seorang S1 atau S2, pasti teman-teman sudah punya latar belakang ilmu tertentu, ya, pengetahuan tertentu. Nah, tapi ketika kita mengambil S3, cobalah kita kosongkan diri kita terima ilmu yang diberikan oleh dosen kita. Jadi bayangan saya adalah kita katakan kita ini tanah liat. Dan jadikanlah MD atau dosen ini tukangnya. Biarlah kita dibentuk melalui program ini. Oke. Berikutnya Pak Muiz. Nah ini siklus yang tadi saya katakan, kenapa motivasi itu penting. Karena ini ada satu model, ini namanya model cultural shock dari satu psikolog tahun 55, namanya agak susah disebut begitu. Itu bentuknya U, intinya ada 4 stage gitu ya. Ada masa honeymoon, senang karena diterima di MD, lalu ada masa krisis, shock gitu, ternyata sekolah di MD susah. Ya. Yang penting adalah bagaimana kita bisa recover dan kita bisa maju. Gitu. Itu titik pentingnya. Jadi kenyataannya kurva ini kurva yang ideal, bentuknya U begini ya. Nah, kenyataannya itu kita bisa membuat U yang sangat tipis, shock tapi langsung bangkit. Ada yang shock terus, shock gitu panjang gitu. Ada juga yang shock dan makin terbenam dia. Jadi kurva ini bentuknya ideal, tapi setiap orang punya kurvanya sendiri. Nah, intinya adalah teman-teman memilih yang mana. Nah, ketika memilih ini, menurut saya motivasi tadi menjadi penting. Jadi ketika dalam masa yang sangat sulit, pikirlah kembali motivasi teman-teman kenapa masuk MD. Kenapa memilih UGM, kenapa ngambil S3. Gitu. Ini sekedar sharing, saya juga mengalami masa itu di semester 1. Ketika beban bacaan saya luar biasa banyaknya, mikir juga gitu malam-malam. Jam 1 pagi gitu, ini apa sebenarnya yang saya lakuin. Gitu ya. Oke, Mas Muiz terus.
Jadi ini tips gitu, beberapa tips yang mungkin bisa teman-teman ikuti juga gitu. Ketika pusing atau stres, carilah teman. Ya, teman angkatan itu adalah teman yang sangat baik untuk bicara-bicara begini. Karena apa? Karena kita semua ada dalam satu masalah yang sama. Sehingga kita ngomong sepatah kata, biasanya nyambung tuh. Tapi bukan berarti teman di luar program ini juga nggak bisa diajak ngomong. Intinya adalah kalau stres, jangan diam-diam aja. Karena kalau diam-diam aja itu asumsinya baik-baik aja, gitu, nggak ada masalah. Ya. Nah yang kedua ini yang cukup penting. Jadi kebanyakan masalah yang kita hadapi itu sifatnya non-akademik. Ada 3 besar sebenarnya. Ada masalah keluarga, ada masalah keuangan, ada masalah kesehatan. Yang lainnya misalkan ada institusi asal, penyesuaian diri gitu ya. Tapi biasanya yang selalu nongol di dalam proses kita tuh 3 besar itu. Either dia keluarga bermasalah, keuangan bermasalah, keuangan ini biasanya yang beasiswa begitu. Kalau keluarga ini biasanya yang terpisah kota, lalu kesehatan. Nah contoh kesehatan nih saya pernah cuti 1 semester gara-gara sakit gitu. Oke, berikutnya Pak Muiz. Nah ini tips yang tadi saya tambahkan setelah mikir-mikir gitu. Nah ini juga rupanya nyambung sama PPT-nya Bu Wiwin gitu ya. Tips masuk S3 FEB UGM. Jadi setelah memang diminta ada PAPS dan ASEP yang harus dipersiapkan. Tapi itu jadi pintu gerbang aja. Maksudnya ketika teman-teman sudah mencapai nilai yang diinginkan, ya teman-teman masuk. Teman-teman dianggap boleh mengikuti tes selanjutnya. Yang kritikal itu adalah wawancara dan itu tadi tes artikel itu. Jadi saya sih memberikan tips waktu saya di wawancara, ya saya belajar untuk jujur aja. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Kalau salah, ya salah, nggak apa-apa gitu. Yang penting kita berusaha. Yang penting kita mempersiapkan dengan baik. Kalau kemudian ada salah, ya nggak apa-apa. Karena di dalam proses S3 sendiri, kita akan diperbaiki gitu. Ya, jangan jaim lah ketika wawancara gitu. Karena jaim itu nanti akan membuat penilaian teman-teman tadi kriteria diterima dengan diterima atau pakai matrikulasi atau ditolak tuh jadi nggak oke gitu. Nah ini yang kelima, berlatihlah membaca dan mereview artikel. Ini tadi terkait sama tadi tesnya yang Mbak Wiwin bilang juga. Jadi berusaha memahami artikel ini. Saya rasa 3 pertanyaan kunci ini yang saya share ini bisa teman-teman jadikan guideline gitu ya. Artikel ini bicara apa, gimana dilakukannya, lalu hasil dan implikasinya gimana. Nah kalau 3 pertanyaan ini kira-kira teman-teman bisa apply pada sebuah artikel, rasanya tesnya ya teman-teman bisa jawab lah. Gitu. Oke, Pak Muiz. Nah ini beberapa mitos, ada fakta dan mitos gitu. Saya cuma ungkapkan aja. Jadi misalnya lulus di UGM tuh mitosnya adalah lama. Nyatanya sekarang dengan kurikulum yang baru kita cuma punya waktu 5 tahun gitu. Ya, jadi memang sudah di short. Kita tidak bisa lama-lama lagi. Lalu yang kedua biasanya orang bilang ini kuliah lokal, kalau di UGM itu terlalu Jawa, terlalu daerah, kurang menantang. Nyatanya beberapa mahasiswa itu bisa dapat proyek bantuan, grant. Saya lihat tadi ada ini Mbak Nelly itu dapat grant, lalu Pak Nova dapat grant juga gitu kan. Jadi artinya ketika kita dapat grant, kita juga punya kesempatan untuk mengalami exposure internasional. Jadi nggak kalah dengan universitas lain di dalam negeri, baik dan di luar negeri. Lalu yang ketiga ini biasanya bilang ini, santai aja, di UGM ini kita cuma buat disertasi kok. Gitu, ya. Ternyata enggak, di angkatan 2016 dan seterusnya, publikasi itu menjadi syarat wajib lulus. Jadi teman-teman harus mencadangkan tuh. Selain membuat disertasi, teman-teman juga harus mempersiapkan 1 publikasi untuk menjadi syarat kelulusan teman-teman. Lanjutnya, Mas Muiz.
Nah, ini rangkuman gitu, jadi mungkin biar dapat gambaran sedikit apa yang penting. Yang pertama itu mahasiswa yang S3 yang baik adalah yang bisa selesai. Ya, mahasiswa S3 itu bukan soal pandai. Pandai itu urusan kedua. Yang kedua, yang penting itu adalah yang mau kerja dan bisa berkomunikasi. Jadi diibaratkan kalau dia adalah atlet pelari S2, selama ini teman-teman sebagai S2 itu pelari cepat. Ya, sprint 100 meter. S3 itu bukan 100 meter, tapi lari maraton. Bayangkan 4 tahun sampai 5 tahun teman-teman akan studi itu. Lebih lama bahkan dari S1 gitu ya. Nah, jadi daya tahan itu menjadi kritikal. Yang keempat, pastikan masalah-masalah yang tadi kita sebut, yang saya katakan itu teman-teman bisa kelola. Masalah-masalah itu akan selalu timbul. Tapi prinsipnya biarkan dia jadi anak singa. Jangan jadi singa beneran. Gitu. Jadi selama dia anak singa, teman-teman masih bisa mengelola, ya oke lah gitu ya. Ada problem sedikit, saya atasi. Itu tidak akan mengganggu akademik teman-teman. Tapi ketika dia menjadi problem besar, mungkin teman-teman akan terganggu. Dan yang kelima tadi, binalah hubungan yang baik dengan promotor. Karena kalau sampai ada sesuatu masalah yang besar, nah promotor itu akan jadi penolong teman-teman di UGM. Saya rasa itu, Mbak Jane, apa yang saya sharing, mungkin saya kembalikan ke Mbak Jane. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi untuk informasi dan materi yang saya rasa sangat baik ya, sangat kaya dan sangat informatif untuk kita semua, kemudian bisa lebih mempersiapkan diri untuk teman-teman yang memang benar-benar ingin bergabung dengan KIP DMD. Baik, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman yang mau bertanya, silakan boleh menulis nama di chat pertanyaan, dan pertanyaannya mau ditujukan kepada siapa. Di sini sudah ada satu penanya yang secara privat bertanya ke saya. Pertanyaannya dari Mbak Mas Teja Yokanan. Mohon izin bertanya, apa saja konsentrasi bidang MD, apa saja konsentrasi program jurusan manajemen di MD, dan maksimal berapa lama studi di MD? Kemudian, terima kasih jawabannya. Mungkin jawaban ini, pertanyaan ini bisa dijawab Mbak Wiwin ya. Kayaknya ini bertanya tentang konsentrasi yang ada di ilmu manajemen dan berapa lama sih sebenarnya studi di MD? Ya, silakan Mbak Wiwin. Terima kasih Mbak Jen, cuman mungkin butuh spesifik tadi magistersen atau dokter ya? Saya bantu. Iya, Mas Teja, silakan. Tadi saya persilakan untuk bertanya langsung, tapi rupanya beliau malu-malu nih. Silakan Mas Teja bisa langsung saja ditanyakan ke Mbak Wiwin. Saya tadi jurusan di program doktor. Baik, kemudian ada tambahan sedikit tadi dengan narasumber yang kedua, yang dipublikasikan itu apakah artikel disertasi atau berbeda publikasi yang jenis lain? Terima kasih. Saya jawab yang pertama dulu ya, Mbak Jen. Pak Teja, ya, baik juga untuk program Doktor Ilmu Manajemen, untuk konsentrasinya, seperti yang di screen Bapak, jadi ada konsentrasi pemasaran, konsentrasi SDM, manajemen strategik atau perilaku organisasional, kemudian ada konsentrasi operation and innovation, kemudian ada konsentrasi keuangan. Untuk mata kuliah konsentrasi sendiri akan diambil mulai dari semester 2, Pak. Semester 2 ada mata kuliah konsentrasi 1, semester 3 ada mata kuliah konsentrasi 2 dan 3, Pak. Untuk masa studinya sendiri memang by design itu adalah untuk 4 tahun atau 8 semester. Tapi kalau ada delay, ada masa perpanjangan 1 tahun, jadi masa studi maksimal untuk S3 di UGM adalah 5 tahun, Pak Teja. Demikian. Gimana informasinya, Mas Teja, sudah jelas? Ya, cukup, terima kasih. Pertanyaan berikutnya tentang publikasi, Pak Andi, silakan.
Ya, ini panggilnya Mas Teja atau Pak Teja ini? Pak. Oke, ya Pak, untuk publikasi memang idealnya adalah dia bagian dari disertasi. Tapi harus diakui bahwa kalau dia bagian dari disertasi, maka untuk menjadikan dia publikasi empiris itu perlu waktu, gitu ya. Sementara yang namanya publikasi literatur review itu nggak semudah seperti empiris. Banyak jurnal yang mungkin nggak mau kalau penelitian itu bentuknya literatur review. Nah, jadi bisa saja ini jawaban ini tidak berlaku. Saya katakan ini di manajemen ya. Mungkin di akuntansi atau di IE punya kebijakan lain. Jadi kalau di manajemen dia katakanlah Mas Teja meneliti tentang topik A. Nah, disertasi teman-teman Mas Teja memang bicara tentang A, tapi bukan bicara tentang topik yang diteliti begitu. Nah, Mas Teja bisa memasukkan publikasi itu menjadi bagian dari disertasi, bagian dari literatur review-nya Mas Teja. Itu bisa diperbolehkan. Tapi ada syarat kedua, publikasi yang diterima oleh sebagai syarat kelulusan adalah publikasi yang dilakukan bersama promotor. Jadi kalau dilakukan cuma sendiri, ya nggak bisa. Jadi pastikan ketika membuat publikasi pinggiran tadi, pastikan promotor juga ikut serta, gitu ya. Pastikan minimal promotor utama atau kopromotor Mas Teja juga ikut serta di dalam publikasi tersebut. Kira-kira begitu? Ya, terima kasih Pak Andi. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pak Andi, Mbak Wiwin, Mbak Nelly, Pak Deno yang sudah bersedia sharing informasi untuk teman-teman. Dan bagi semua peserta yang tergabung pada sore hari ini, silakan bulatkan hati, mempersiapkan diri untuk menikmati kenikmatan yang luar biasa bersama kami di program MD ini. Saya tutup webinar kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.